Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, personal grup band Dewa 19 Yuke Sampurna ini menabrak seorang bocah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Video amatir Yuke membopong korban ke dalam mobil usai menabrak ini viral di media sosial. Viral di media sosial, pemain bass grup band Dewa 19 Yuke Sampurna menabrak anak kecil di Jalan Raya Nasional Tasikmalaya, Pangandaran, Jawa Barat. Usai menabrak, Yuke langsung membopong korban ke dalam mobil untuk dibawa ke puskesmas. Peristiwa ini dibenarkan oleh pihak kepolisian Resor Tasikmalaya. Kini korban sudah dibawa pulang ke rumahnya usai mendapat pengobatan. Adapun kronologi kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Yuke melaju kencang di Jalan Raya Cikalong, Tasikmalaya. Ketika melintasi tikungan, tiba-tiba korban menyeberang jalan dan tertabrak. Sementara menurut polisi, kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Mobil mana deh? Mobil mana? Ya, ini jadi pembelajaran juga, walaupun memang jalan itu terlihat kosong lengang, tetap harus antisipasi karena memang banyak sekali kemungkinan yang terjadi, seperti ada yang tiba-tiba menyeberang atau mungkin ada yang ngerem mendadak. Tetap harus waspada dalam berkendara supaya tidak terjadi insiden kecelakaan seperti ini. Ya, selain mungkin pengendara, mungkin penting sekali untuk para orang tua juga untuk memantau anak-anak kita nih main nih. Kadang-kadang kalau seandainya memang kita lagi sibuk, mungkin ibu-ibu masak atau enggak, bapaknya mungkin sedang baca koran, nggak tahu nih anaknya main kemana. Nah, ini penting banget untuk selalu memantau anaknya main kemana, sama siapa. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada kendaraan yang lewat, kita nggak tahu, oleng. Nah, ini menjadi korban ya. Betul sekali. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Jonathan Frizi diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Bandara. Ya, publik figur yang disapa akrab Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizi terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidat. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Frizi statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit. Ijong diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidat atau obat keras. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidat. Penyelidikan lanjutan berujung penangkapan terhadap ketiga tersangka. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Salah satu orang tua siswa di Lebak, Banten rela menggotong meja dan kursi untuk anaknya belajar di sekolah. Hal ini dilakukan lantaran meja dan kursi yang ditempati anaknya rusak sehingga pihak sekolah minta ganti rugi. Salah satu orang tua siswa SD Negeri 2 Pasir Tangkil, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Pandeglang, Banten, rela membawa meja dan kursi sejauh 200 meter dengan berjalan kaki untuk anaknya belajar di sekolah. Ia rela menggotong meja dan kursi sendiri lantaran meja dan kursi yang ditempati anaknya rusak sehingga sekolah minta ganti rugi. Sang ibu Arta Grace Monica mengatakan ia diminta oleh kepala sekolah untuk mengeluarkan uang sebesar Rp400.000 untuk mengganti meja dan kursi yang rusak. Padahal menurutnya kursi dan meja tersebut bekas siswa terdahulu. Saya sedihnya kenapa baru kali ini fasilitas sekolah diganti sama orang tua, sedangkan emang ada aturannya. Fasilitas
sekolah itu harus diganti, memang ada aturannya gitu kan. Saya sedih sama dunia pendidikan ya. Kenapa kayak begini gitu kan, sedangkan namanya anak-anak ya, anak-anak kan pastinya aktif kesana kemari gitu kan, lari-larian apa gitu kan. Sementara itu, wali kelas membenarkan bahwa meja dan kursi rusak oleh para siswa. Namun ia tidak mengetahui bahwa kepala sekolah meminta ganti meja dan kursi yang rusak kepada orang tua. Cuman anakku suka goyang-goyang kursi, terus meja digoyang-goyang gitu ya. Terus rusak ininya sebelah gitu ya, ininya nih, kakinya. Baru ketahuan, kenapa itu kursi meja itu pada rusak anak-anak. Karena kalian digoyang-goyang ya. Ya bukan sudah dipukul-pukul gitu. Peristiwa ini juga mendapat perhatian dari Bupati Lebak Hasbi Asidik. Ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua murid. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, ini ternyata yang bawa ganti rugi ternyata bukan satu anak aja, karena tadi meja yang serupa ada banyak. Ada banyak teh ya, bukan cuma itu doang, ibu itu deh. Tapi Deta pernah nggak sih kalau waktu SMA ini pasti kita kadang-kadang kalau kita main-main, entah mungkin kaki mejanya rusak atau nggak mungkin bangkunya mungkin rusak. Pernah nggak sih kejadian? Barang di sekolah gitu. Iya. Biasanya yang aku rusakin tuh dulu pernah ingat banget tuh penggaris kayu yang panjang gitu loh. Itu suka kayak main. Dipukul? Oh enggak. Ya buat main-main terus Iya. Tapi aku nggak sampai ganti rugi sih. Kayak nggak usah ganti rugi. Dipanggil guru habis itu selesai musyawarah. Nah. Kamu gimana? Kalau aku dulu nggak mungkin ada pengalaman, cuman mungkin karena memang sekolahku sekolah mewah SMA 3, jadi memang kita kalau memang ada yang rusak langsung diganti gitu ya sama sekolah ya. Ada backup gitu. Ini anak-anak ini ya, anak-anak rich people ya. Not rich people, but you know, smart people basically. Kamu pakai penggaris kayu nggak atau beda nih? Ada penggaris kayu. Penggaris kayu itu kadang-kadang itu dia, kalau sebenarnya memang untuk ya karena kalau kita nakal dipukul juga sih itu dia. Papan tulisnya masih kapur. Udah speedo. Oh, keren pemirsa. Tapi we're computerized, you know. Ya, sekarang udah pakai iPad. Semua benar-benar canggih banget kayaknya sekarang ya. Ya udah beda zaman, semua semakin maju. Semoga anak didik kita juga bisa menjadi generasi penerus yang maju. Anak kita ya, didik kita ya. Anak didik kita. Guru dong kita. Iya. Bisa unjuk rasa penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tambang nikel di Blok Madiodo, Kabupaten Konawe Utara berlangsung ricuh. Masa mendesak segera ada penetapan tersangka dalam perkara yang merugikan negara hingga 5,7 triliun rupiah. Dalam hitungan ketiga kalau saya perintahkan juga pada juga. Kepada teman-teman sekalian. Silakan masing-masing di depan mobil masing-masing koordinator. Masa yang tergabung dalam Garda Muda Anawa Sultra berupaya mendobrak pintu gerbang kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Senin siang. Sejumlah peserta aksi bahkan mencoba merangsek masuk dengan memanjat pintu gerbang kejaksaan. Aksi memanas karena massa emosi. Tidak ada satupun perwakilan kejaksaan yang menemui peserta aksi. Bahkan pintu gerbang ditutup rapat. Dalam unjuk rasa ini, massa mendesak Kejati Sultra segera melakukan penetapan tersangka terhadap Komisaris Perusahaan Tambang Nikel PT Lau Agung Mining dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel di Blok Madiodo, Kabupaten Konawe Utara, yang merugikan negara hingga 5,7 triliun rupiah. Sejumlah perwakilan aksi akhirnya diizinkan masuk ke dalam kantor Kejati Sultra. Ketegangan pun sempat terjadi saat proses dialog antara perwakilan aksi dan penyidik kejaksaan. Tidak bisa langsung dengan penyidik. Kita tersangka. Oke, sekarang tahapan selanjutnya apa? Sekarang tindakan sesuai dengan Penyidik kejaksaan pun memastikan proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel terus diusut dan sudah masuk tahap penyidikan. Itu sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, sebelumnya sudah tahap persidangan sekarang. Yang itu Windu Aji dengan Glenn yang merupakan rentetannya. Untuk Tandepen sudah dalam penyidikan. Sekarang tim penyidiknya sedang melakukan pemeriksaan di Jakarta. Setelah tercapainya kesepakatan antara pengunjuk rasa dan penyidik Kejati Sultra, massa akhirnya membubarkan diri. Namun mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa jika tuntutannya tak dipenuhi.
Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan.